Bayangkan kamu sedang menikmati makan malam di tepi pantai yang indah. Angin sepoi-sepoi, dihiasi debur ombak, dan aroma laut membuat suasana sempurna. Namun, tanpa disadari, di setiap suap makanan laut segar yang kamu nikmati, tersembunyi partikel kecil yang hampir tak terlihat. Dia adalah mikroplastik. Yaps, layaknya pasir halus yang tak diundang menempel di kaki kamu, mikroplastik pun menyusup dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Mikroplastik mungkin terdengar seperti ancaman yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari, namun realitasnya sangat berbeda. Sebagai ahli kesehatan lingkungan, kami memahami betul bahwa partikel kecil ini memiliki dampak besar bagi kesehatan manusia. Mari selami lebih dalam tentang mikroplastik dan bagaimana mereka bisa merasuk ke tubuh kita tanpa disadari. Mikroplastik itu apa ya? Mikroplastik adalah partikel plastik atau fiber berukuran di bawah 5 mm yang tersebar di mana-mana. Partikel ini berasal dari berbagai sumber. Pecahan plastik lebih besar, sampah seperti botol dan kantong plastik yang terurai di alam. Microbeads, butiran kecil yang sering digunakan dalam produk perawatan kulit dan kecantikan. Serat sintetis, lepasan dari pakaian berbahan polyester, nilon, atau akrilik saat dicuci. Debu ban kendaraan, hasil gesekan ban selama berkendara. Bagaimana mikroplastik masuk ke tubuh kita? Mikroplastik telah menginvasi banyak aspek kehidupan kita, baik di lingkungan terbuka maupun di ruang-ruang yang lebih tertutup. Partikel-partikel ini terbang, menempel, atau menyusup ke berbagai media yang kita gunakan sehari-hari. Berikut penjelasan lebih detail tentang jalur utama bagaimana mikroplastik bisa masuk ke tubuh kita. Menghirup udara tercemar. Partikel mikroplastik seringkali ditemukan dalam udara perkotaan maupun pedesaan, terutama di area yang padat kendaraan atau dekat dengan industri. Ketika kita bernapas, partikel kecil ini dapat terhirup dan masuk ke saluran pernapasan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa partikel mikroplastik juga dapat terdeteksi dalam debu rumah. Artinya, di dalam ruangan pun kita tidak sepenuhnya aman. Ventilasi yang buruk atau pemakaian AC secara terus-menerus dapat meningkatkan konsentrasi partikel ini di udara. Mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, makanan laut, ikan, kerang, dan hewan laut lainnya sering menjadi korban utama pencemaran mikroplastik. Mereka mengonsumsi mikroplastik yang terapung di air, dan partikel tersebut tertinggal di dalam jaringan mereka. Ketika makanan laut ini diolah dan dimakan oleh manusia, mikroplastik pun masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Air minum. Mikroplastik ditemukan tidak hanya dalam air keran, tetapi juga dalam air kemasan. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa botol plastik sekali pakai dapat menjadi sumber kontaminasi mikroplastik, yang artinya air minum dalam botol plastik bisa mengandung lebih banyak mikroplastik dibandingkan dengan air keran. Garam laut. Sebagai bahan penting dalam masakan, garam laut diketahui seringkali terkontaminasi mikroplastik akibat proses penguapan air laut yang telah tercemar. Makanan kemasan. Makanan dan minuman yang disimpan atau dipanaskan dalam kemasan plastik dapat terpapar mikroplastik. Panas yang tinggi menyebabkan partikel mikroplastik terlepas dari kemasan dan masuk ke dalam makanan. Kontak langsung. Mikroplastik juga dapat masuk ke tubuh melalui kontak langsung dengan kulit, terutama dari produk-produk kosmetik dan perawatan pribadi yang mengandung microbeads. Partikel kecil ini tidak hanya menempel di permukaan kulit, tetapi bisa menembus lapisan luar kulit. Penggunaan produk-produk tersebut secara rutin dapat meningkatkan paparan mikroplastik dalam tubuh. Tertelan saat beraktivitas. Mikroplastik yang ada di udara, terutama di area perkotaan atau di dekat jalan raya, bisa menempel di makanan atau minuman yang tidak tertutup dengan baik. Ini sering terjadi saat kita makan di luar ruangan
atau saat mengonsumsi makanan di area dengan tingkat polusi tinggi. Jalur-jalur ini menunjukkan bahwa paparan mikroplastik tak hanya terbatas pada lingkungan yang terlihat tercemar, tetapi juga dapat terjadi di tempat-tempat yang tampak bersih dan aman. Hal ini menyoroti betapa pentingnya kesadaran dan tindakan kolektif untuk meminimalkan paparan dan menjaga kesehatan kita, serta lingkungan tempat kita tinggal.